Assalamualaikum. Waalaikum Muslim. Muslim bang. Ya, saya Kristen bang. Bisa diskusi kita bang? Oh, aku cuman mau nanya bang. Boleh bang? Oh mau nanya. Oke sudah ampun teman-teman dengan tema ini. Oke kita ganti temanya. Karena sudah ampun dengan tema ini, kita ganti aja temanya karena kita tahu ini tema ini berat saudara-saudara ya. Berat. Oke kita ganti temanya dengan diskusi tanya jawab lintas iman saja kalau begitu. Ya silakan Khairul. Jadi bang gini, aku kan Muslim. Aku percaya pada Yesus. Kan Gimana kurang putus tadi bang, coba ulangin bang. Yesus itu Putus bang suara bang. aku Muslim. Aku percaya. Aduh gimana nih, aduh berat. Teman-teman bisa dengar suara dia? Apakah teman-teman bisa mendengar suara dia? Tuh. Koirul. Coba Koirul cari dulu sinyal yang bagus gitu loh. Ya udahlah, ngambek. Memang suaramu nggak kita dengar, gimana? Iya. Tuh. Ini gimana? Kamu ngomong apa Udah juga bagus. kita nggak dengar. Aduh, jaringannya. Ya udahlah, nggak apa-apa bang. Nanti aja waktu jaringannya bagus. Ya, sekarang udah bagus ya, coba ulangin. Oh, iya. Kalau udah bagus gini bang pertanyaannya bang. Kan aku Muslim bang. Di dalam ajaran Muslim kan mempercayai kalau Yesus itu kan Nabi Isa kan. Gitu kan bang. Sebentar. Di Quran mana bahwa Isa itu Yesus? Kalian kok merubah kerja kalian kok merubah Quran aja loh. Kenapa kalian itu hobinya itu ngerubah isi Quran? Coba kenapa? Coba di mana di ayat berapa kalau Isa itu Yesus? Jangan tanya ayat lah bang. Nah, kan. Ya udah lanjut lah. Kamu mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus gitu. Nah, terus lanjut. Yang ceritanya itu sama-sama persis, mungkin ada beda dikit gitu. Terus yang jadi peran gini bang, aku kan Muslim gitu. Terus kalau memang itu menurut keyakinan orang Kristen, kalau Yesus itu menghapus dosa ya, apa namanya itu, menebus dosa. Bisa nggak kalau aku mempercayai Yesus sebagai Nabi Isa, dosa aku juga ditebusnya gitu? Gini, saya mau tanya dulu sama abang itu, pengertian dosa ditebus itu apa yang Anda tahu itu? Soalnya banyak orang ngomong tapi nggak tahu apa yang diomongin gitu loh. Coba, apa maksudnya ditebus itu coba? Ditebus kalau menurut pengertian aku nih mas, bang, ya suci lagi gitu, tanpa dosa gitu ya. Iya, gimana prosesnya? Prosesnya ya kayak mana dihapus dosa aku nih sebagai manusia yang penuh dengan dosa ya. Iya, maksudnya itu gimana? Kok bisa dia itu disebut sebagai penebus dosa? Iya kan aku sering dengar-dengar Iya, betul, Bang. Makanya kan biar Abang ngerti gini Bang ya, gini. Misal nih, Bang, gini, Bang. Gini, Bang ya, saya kasih contoh analogi yang sederhana nih, Bang. Gini, Bang. Jadi kalau dalam kekristenan itu, Bang, dosa itu harus dihukum. Atau dosa itu harus dibayar. Kesalahan itu harus dibayar. Saya kasih contoh gini. Anda taruhlah hari ini melanggar lampu merah. Sudah? Nah, ketika Anda melanggar lampu merah, Anda lalu berbuat baik. Anda berbuat baik, Anda beramal, Anda begini menolong orang dan lain sebagainya. Besok Anda dipanggil sama hakim.
Dipanggillah, Bang Khairul, sidang dimulai atas pelanggaran lampu merah. Bisa nggak kamu bilang sama hakim begini, Pak Hakim, saya kemarin sudah menolong orang, saya kemarin sudah ini dan itu dan itu. Bisa nggak Pak Hakim bilang, oke, karena kamu sudah gitu, maka kamu melanggar lampu merahnya, jadi nggak dibayar, nggak didenda, bebas dari hukuman. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dosa itu harus dibayar. Nah, sekarang begini. Yang bisa bayar dosa itu, yang bisa menyelesaikan dosa itu adalah orang yang nggak berdosa. Muhammad nggak bisa. Nabi-nabi lain nggak bisa. Karena melakukan kesalahan. Nah, yang hanya Yesus yang tidak melakukan kesalahan. Kamu tadi bilang Isa itu Yesus kan? Nah, Isa itu di dalam Quran itu ketika seorang malaikat datang kepada Maryam, Ruhana berkata kepada Maryam, "Inna ma'ana rasul li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu nggak arti gulaman zakiyan? Nggak tahu, Bang. Artinya seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Nah, jadi menurut Quranmu Isa itu adalah seorang yang suci. Sedangkan Muhammad tak pernah disebut sebagai seorang yang suci di dalam Quran. Nah, suci itu artinya tidak bercacat cela, tidak melakukan kesalahan. Nah, karena Yesus tidak melakukan kesalahan, dia tidak berbuat kesalahan, maka yang bisa menyelesaikan dosa itu atau yang bisa membayar dosa itu adalah dia. Seperti itu. Sedangkan orang lain juga sama-sama melanggar lampu merah. Semua melanggar lampu merah. Jadi semua melakukan kesalahan. Hanya Yesus yang tidak melakukan kesalahan. Jadi Anda tidak diperhitungkan lagi kesalahan Anda itu. Karena apa? Karena sudah ada satu orang yang memenuhi kriteria kebenaran itu. Jadi Anda tidak dipandang lagi, tetapi yang dipandang itu adalah Yesus. Nah, jadi ketika seseorang menerima Yesus, maka dia tidak dihukum. Kenapa? Karena dia tidak dipandang, tetapi yang dipandang adalah Yesusnya. Seperti itu. Itulah kenapa dia disebut sebagai juru selamat. Penyelamat. Seperti itu. Juru selamat. Jadi selamat artinya penyelamat gitu ya. Iya, jadi di dalam Kristen itu dosa harus dihukum, perbuatan baik adalah kewajiban. Perhatikan, ini dalam ajaran Kristen. Dosa harus dibayar, sedangkan perbuatan baik adalah kewajiban. Nah, kalau dalam ajaran Anda kan enggak. Dalam ajaran Anda itu, perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa. Nah, itu konsep yang tidak masuk akal. Seperti itu. Tapi Bang, aku pernah dengar juga kalau di dalam Islam itu sekecil apapun dosa kita tetap harus kita pertanggungjawabkan juga di akhirat. Kita tetap akan masuk neraka juga. Kita tetap akan dibakar dengan sebesar dosa yang kita lakukan gitu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan hadis ini, Bang? Nih, bagaimana dengan hadis ini? Kalau Abang punya keyakinan seperti itu, nih. Sebentar ya. Sudah saya siapkan ini hadisnya ini. Nih ya, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini hadismu. Jadi yang menebus dosamu adalah orang Yahudi dan Nasrani itu menurut hadis ini. Putus-putus lagi suaramu. Iya. Putus-putus lagi suaramu. Iya, Bang. Udah jelas, Bang? Iya, sekarang mendingan. Udah jelas, Bang? Iya, sekarang mendingan. Ya itulah Bang. Terus Bang, tadi kan diibaratkan dengan hakim gitu kan, hakim yang memutuskan itu. Kalau kita minta sama hakimnya gitu, hakimnya ini dalam cerita Abang ini siapa itu? Jadi sebenarnya
dikatakan Yesus itu nanti datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi. Bapa tidak menghakimi, tetapi ia menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Karena Yesus itu, dia itu sudah diberikan kepadanya kuasa di bumi dan di sorga. Jadi Bapa itu tidak menghakimi, tetapi sang anak itulah yang menghakimi, seperti itu. Nah, sebagai setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia itu dibenarkan, bukan karena dia benar ya, tetapi dibenarkan, seperti itu. Oh begitu ya bang. Terus ini bang, Iya. yang Nah, maksud tapi gini, tapi bukan berarti ketika kita sudah menerima Yesus, artinya kita bukan milik kita lagi. Artinya kita sudah menjadi milik Yesus. Kalau sudah menjadi milik Yesus, melakukan apa yang Yesus mau. Jadi jangan dibilang, kan udah dibus dosanya, kalau gitu bikin dosa lagi. Nah, bukan gitu. betul. Ketika Anda sudah ditebus, ketika Anda sudah diselamatkan, sekarang Anda itu justru harus hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sang Penebus itu, seperti itu. Ya betul. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa